Petugas KPK menahan Gubernur Papua Lukas NMB selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Namun, karena kondisi kesehatan Lukas NMB yang masih belum pulih, sementara ia dirawat di RSPAD, hingga kini KPK sudah mengantongi beberapa bukti gratifikasi. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis MGN, ada rekan Ardi Lase langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat pagi, Ardi, bagaimana update terkini ataupun update terbaru dari kasus Lukas NMB? Ya, selamat pagi Abdi dan juga MG listeners. Sebelumnya saya akan melaporkan kondisi terkini di gedung KPK. Kalau kami melihat sekarang di gedung KPK ini penjagaan terus diperketat. Walaupun tidak seketat kemarin, namun penjagaan KPK masih dijaga oleh pihak kepolisian. Kalau kami melihat masih terdapat sekitar 4 mobil kepolisian di depan gedung KPK dan juga pihak kepolisian terus berjaga di depan KPK. Dan berdasarkan informasi terakhir yang kami dapat, kalau nanti Lukas NMB dinyatakan sembuh dan akan dibawa ke KPK, maka penjagaan akan diperketat lagi. Dan terakhir, berdasarkan konferensi pers yang disampaikan oleh pihak KPK bahwa Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka dan dengan beberapa bukti yang telah dikumpulkan oleh pihak KPK, di mana terkait dengan kebutuhan penyidikan sesuai yang disampaikan dalam konferensi pers KPK kemarin bahwa Lukas NMB akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 11 Januari 2023 kemarin sampai tanggal 30 Januari 2023. Namun karena kondisi kesehatan Lukas NMB yang masih sakit sehingga dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat, memang sebelumnya dikatakan dalam konferensi pers bahwa Lukas NMB sebetulnya diizinkan untuk berobat ke luar negeri, sampaikan oleh Menko Polhukam pada konferensi pers pada tanggal 11 Januari 2022 yang lalu. Namun pihak KPK mengatakan bahwa kondisi Lukas NMB sesuai yang disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Gatot Subroto, dikatakan oleh Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Albertus Budi Sulistia pada konferensi pers kemarin bahwa kondisi Lukas NMB hingga saat ini sudah mulai pulih dan sedang dilakukan perawatan. Sehingga nanti ketika Lukas NMB sudah dinyatakan sembuh, maka akan dilanjutkan dibawa ke KPK dan akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Terkait dengan barang-barang bukti yang telah ditemukan KPK, ini berupa gratifikasi, yaitu berupa hadiah ataupun dalam proyek yang melibatkan RL, di mana RL juga sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, sehingga terakhir KPK setidaknya memblokir rekening Lukas NMB sebesar 76,2 miliar, di mana dalam rincian tersebut dikatakan bahwa terdapat proyek multi-year peningkatan jalan Entro Hamadi dengan nilai proyek 14,8 miliar, lalu proyek multi-year rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi dengan nilai proyek 13,3 miliar, lalu ketiga yaitu proyek multi-year penataan lingkungan venue menembak outdoor Auri dengan nilai proyek 12,9 miliar. Hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi terkait dengan kapan nantinya Lukas NMB akan dibawa ke KPK. Tentunya ini juga menunggu dari konfirmasi dari pihak RSPAD terkait dengan kondisi ataupun kesehatan Lukas NMB sendiri. Abdi. Baik, Ardi, lantas kemudian bagaimana dengan kondisi Lukas NMB saat ini? Apakah Lukas NMB akan melakukan perawatan ke luar negeri sesuai dengan permintaan keluarga? Ya, sebelumnya dari pihak keluarga Lukas NMB meminta kepada pihak KPK untuk membawa Lukas NMB ke luar negeri untuk melakukan perawatan terkait dengan masalah kesehatan yang dia alami. Walaupun hingga saat ini dari pihak RSPAD sendiri belum memberitahukan terkait dengan kondisi ataupun penyakit yang memang dialami oleh Lukas NMB. Namun memang dari pihak KPK mengizinkan ke luar negeri. Hal ini juga sudah diizinkan kemarin oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada konferensi persnya yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2022 kemarin. Namun terakhir dari hasil rilis Gatot Subroto dari RSPAD Gatot Subroto dikatakan bahwa kalau kondisi Lukas NMB sudah mulai stabil, dan juga Ali Fikri kemarin juru bicara KPK mengatakan bahwa untuk penanganan masalah penyakit
Lukas NMB ini bisa ditangani di RSPAD Gatot Subroto sehingga tidak diizinkan untuk melakukan rujukan ke luar negeri. Dan terkait dengan memang Lukas NMB ini sudah ditetapkan sebagai tahanan KPK, maka pengawasan di RSPAD Gatot Subroto pun diperketat, di mana kemarin keluarga dari Lukas NMB datang ke RSPAD Gatot Subroto untuk menjenguk Lukas NMB, namun tidak diizinkan oleh pihak KPK karena memang status dari Lukas NMB ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan akan ditahan 20 hari ke depan. Demikian Abdi dan MG Listeners, balik ke studio. Baik, terima kasih jurnalis MJN Ardi Lase atas laporannya langsung dari Gedung KPK Jakarta. Salam sehat dan selamat kembali bertugas.